Ada yang mulai busuk di tubuh sepak bola Asia. Semakin hari aroma ketidakadilan dari markas AFC makin terasa menyengat. Dari luar tampak tenang, tapi di dalamnya sedang terjadi badai besar. Semua bermula dari keputusan aneh yang membuat dunia sepak bola geleng-geleng kepala. Penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Dunia. Keputusan itu bukan cuma janggal, tapi juga menampar rasa keadilan negara-negara lain. Awalnya AFC menjanjikan sistem yang transparan. Tuan rumah ronde keempat harus dipilih berdasarkan peringkat akhir ronde ketiga. Tapi tiba-tiba, aturan berubah di tengah jalan. Tanpa alasan, tanpa penjelasan, tanpa suara. Dan yang terpilih justru dua negara sponsor terbesar AFC, Qatar dan Arab Saudi. Dunia langsung tahu ini bukan soal sepak bola lagi, ini soal kekuasaan dan uang. Dampaknya langsung terasa, dua negara itu melaju mulus ke Piala Dunia, sementara tim lain pontang-panting di lapangan dan dikorbankan di meja keputusan. Jadwal diubah sepihak, wasit dipilih tanpa pertimbangan adil, dan setiap keputusan terasa dibuat untuk satu tujuan, memastikan dua sultan sepak bola itu tetap bersinar di panggung dunia. Bahkan pertandingan Qatar kontra Uni Emirat Arab diwarnai kerusuhan hebat. Fans melempari botol ke arah ofisial karena tak tahan melihat drama kotor di balik lapangan. Pelatih Irak, Graham Arnold, sampai kehilangan kata-kata. Tuan rumah istirahat 6 hari, kami cuma 3. Ini bukan sepak bola, ini bisnis terselubung, ujarnya pedas. Dan siapa yang berani membantah? Faktanya, baik Qatar maupun Arab adalah penyandang dana utama AFC dan FIFA lewat Aramco dan Qatar Airways. Selama amplop terus mengalir, keadilan seakan tak punya tempat di federasi ini, tapi kesabaran negara-negara besar sudah habis. Irak jadi yang paling keras memukul meja, menuduh AFC menjual prinsip fair play demi uang sponsor. Jepang dan Korea Selatan pun tak tinggal diam. Jepang bahkan dikabarkan siap membentuk konfederasi baru bernama Federasi Asia Timur karena muak dengan cara kerja AFC yang makin gelap. Beberapa laporan menyebut Indonesia juga dilirik untuk bergabung, langkah yang bisa mengubah peta kekuatan sepak bola Asia selamanya. Publik Asia pun ikut marah. Di media sosial, tagar hashtag AFC Out dan hashtag Fairplay Asia sempat trending di Jepang, Korea, dan Timur Tengah. Ribuan netizen menuding AFC sudah kehilangan integritas. Ini bukan lagi federasi, tapi perusahaan sponsor dengan seragam sepak bola. Tulis akun Jepang dengan ratusan ribu retweet. Beberapa influencer sepak bola Asia bahkan menyerukan boikot total terhadap kompetisi AFC jika struktur kekuasaannya tidak dibersihkan. Lalu muncul pertanyaan besar, kemana arah AFC sebenarnya? Karena selama ini, suara negara kecil seperti Nepal dan Indonesia nyaris tak pernah didengar. Nepal pernah menuntut Malaysia karena kasus pemain naturalisasi ilegal, tapi tuntutan itu menguap begitu saja. Indonesia pun pernah memprotes wasit Timur Tengah untuk ronde keempat, dan hasilnya ditolak mentah-mentah, semua seperti sudah diatur agar para sponsor besar tetap tersenyum di balik meja. Bahkan negara Timur Tengah lain pun ikut jadi korban. Iran harus rela disingkirkan lewat gol offside Qatar di semifinal Piala Asia 2023. Yordania kalah karena 3 penalti absurd di partai puncak. Semua orang melihat keanehan itu, tapi AFC memilih diam. Erick Thohir sempat menyampaikan protes langsung, namun tak ada jawaban. Seolah semuanya sudah dikunci rapat demi 2 negara istimewa. Ironinya, setelah semua kontroversi itu, AFC malah bikin acara penghargaan di Arab Saudi. FAM Malaysia diberi medali perak karena dianggap berprestasi, padahal baru saja disanksi FIFA akibat kasus naturalisasi. Sementara PSSI yang lagi naik daun justru tak dilirik sama sekali. Bahkan penghargaan pemain terbaik jatuh ke Salem Al-Dawsari yang performanya sedang jeblok. Media Jepang langsung menyindir, mereka hanya menilai yang bisa mereka lihat, bukan yang pantas dilihat. Namun di balik layar, tekanan ke AFC makin besar. Jepang kabarnya sudah menggelar pertemuan rahasia dengan Korea Selatan dan Australia untuk membahas langkah konkret membentuk federasi baru. Jika benar terbentuk, konfederasi itu bisa menjadi ancaman langsung bagi AFC, sekaligus peluang emas bagi Indonesia untuk menata posisi strategis di sepak bola Asia Timur. Beberapa analis menyebut, federasi baru itu akan berbasis di Tokyo dan fokus pada kompetisi modern yang lebih transparan serta bebas politik uang. Media internasional mulai melirik drama ini. The Guardian, ESPN Asia, dan Fox Sports Japan melaporkan bahwa sepak bola Asia sedang menghadapi krisis kepercayaan terbesar dalam sejarahnya. AFC kehilangan moralitas karena terlalu tunduk pada kekuatan ekonomi. Tulis salah satu kolumnis ternama, bahkan beberapa mantan petinggi AFC disebut mulai buka suara, menyebut ada tekanan besar dari pihak sponsor setiap kali keputusan penting diambil. Situasi ini membuat masa depan sepak bola Asia berada di ujung tanduk.
Jika Jepang benar-benar keluar, maka AFC akan kehilangan hampir separuh kekuatannya, baik dari sisi ekonomi, prestis, maupun penonton. Kompetisi mereka bisa kehilangan daya saing dan Asia berpotensi terbelah dua. Timur yang ingin bersih dan Barat yang masih nyaman dalam bayang-bayang kekuasaan. Satu hal yang pasti, kepercayaan publik kini sedang runtuh. Pertanyaannya, apakah AFC akan berani berbenah atau justru tenggelam dalam kubangan skandal yang mereka ciptakan sendiri? South Sulawesi News 25, suara dari Timur Indonesia, membongkar fakta yang disembunyikan, dan sampai jumpa di berita berikutnya.